Perkenalkan, nama saya Agis Kurnianto. Saya mengajar di SD Negeri 3 Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Saya di sini sebagai salah satu mahasiswa PPG Daljab batch 2 tahun 2024 Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor peserta 180589001698 dan nomor induk mahasiswa 2411110566. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 3 Kota Gajah di kelas 5 dengan judul Beriman kepada Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita berdoa, kita bersama-sama merapikan tempat duduk kita supaya terlihat rapi. Coba rapikan. Ya, cukup. Misalkan ada sampah-sampah yang berserakan atau ada di atas meja, itu silakan diambil ya. Dan nanti dibuang di tempat sampah. Ya, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Alhamdulillah ya. Kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Oi, maju ke depan untuk membaca doa sebelum belajar. Siap. Sudah siap, gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi wabil islami dina Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabil zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih sudah membaca doa ya. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan kalian semua sudah mencontohkannya barusan. Ketika kita mau belajar, kita membaca doa. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini ilmunya bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ya, di sini Bapak akan mengecek kehadirannya ya. Muhammad Ansor ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Sakit. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan saudara Ansor diberi kesembuhan ya dan bisa belajar kembali seperti biasanya. Terus yang kedua, Joko nggak ada aja. Nggak ada juga. Sakit lagi. Oh, belum sembuh kemarin. Oh iya, kita doakan ya saudara Joko, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, yaitu negara apa? Indonesia. Ya, Bapak memohon kepada kalian semua untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berdiri. Hitungan ketiga.
Bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup ya. Silahkan duduk anak-anak. Ya, tadi kita sudah membaca doa dan kita juga sudah mengecek kehadiran siswa, dan sekarang seperti biasa ya, kita melafadzkan surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kita sekarang membaca surat Al-Qoringa, yang artinya apa? Hari kiamat. Hitungan ketiga kita bersama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qoriyah, Mal-Qoriyah, wa ma adraka mal-Qoriyah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal nil manfus, fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'isatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Ya, baik anak-anak, perlu kita tahu ya bahwasanya pada saat ini, pada hari ini kita akan belajar yang namanya beriman kepada hari akhir. Sebelum kita ke pembelajaran inti, kemarin kita mempelajari apa anak-anak? Mempelajari rukun. Iya, rukun iman. Ada yang masih ingat nggak? Ada berapa rukun iman itu? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Iman kepada Yang kedua? Malaikat Yang ketiga? Iman kepada roh. Yang keempat? Iman kepada dan yang kelima? Hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam? Iya, masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu. Dan saat ini kita akan mempelajari yaitu iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya
bahwasanya tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu kita dapat memahami makna hari akhir, dan yang kedua kita dapat menjelaskan beriman kepada, dan yang ketiga hikmat beriman kepada hari akhir. Nah, ketiga ini adalah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum ke pembelajaran inti, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, seperti tanah longsor, dan seperti tsunami? Ya, tentunya sudah pernah ya, yang namanya gempa bumi, tanah longsor, atau tsunami. Itu pastinya kalian sudah pernah melihat, walaupun hanya melalui media. Itu semua adalah kehendak dari siapa? Iya, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pertanyaan yang kedua, yaitu ada, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Iya, tentunya sangat pernah ya. Dan yang ketiga, bagaimanakah perasaan kalian melihat bencana alam dan kematian tersebut? Bagaimana perasaan kalian? Iya, sedih ya. Sedih dan kasihan ya. Nah, itu ada yang lebih penting lagi. Ketika ada kejadian seperti ini, itu bisa menambah keimanan kita, yaitu selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih semangat lagi, Bapak akan memberikan ice breaking, ya, yang dimana ice breaking tersebut adalah tepuk anak soleh ya. Bisa dimulai ya. Apa atau ada yang mimpin? Coba, siapa yang berani? Ada yang berani? Bisa? Nggak bisa. Tidak, kita tepuk ice breaking bersama-sama ya. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, siap belajar. Kalau kau anak soleh, siap belajar. Siap. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, siap belajar. Siap. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mudah-mudahan dengan adanya ice breaking bisa menambah kita semangat dalam pembelajaran hari ini, ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, ini diterangkan bahwasanya maka apabila sangkakala itu ditiup sekali tiup, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akan terjadi akan terjadi hari kiamat, yaitu adalah kehancuran alam semesta beserta isinya. Siapa yang masih ingat siapa yang ditugaskan untuk meniup sangkakala? Malaikat siapa namanya? Iya, Israfil ya. Israfil itu nanti pada hari kiamat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala. Nah, di sini dijelaskan apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, nanti akan alam semesta beserta isinya itu akan hancur. Terus yang kedua, ada iman kepada hari akhir. Apa artinya? Iya, jadi ketika kita beriman kepada hari akhir, yaitu kita mempercayai atau meyakini bahwasanya selain kehidupan di dunia, nanti ada kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Maka dari itu, apa yang harus kita persiapkan dari sekarang?
Apa? Iya, banyak berbuat amal. Ketika kita mendapatkan amal yang banyak, maka kita apa? Amal yang baik maksudnya. Ketika kita selalu berbuat baik, maka kita akan mendapatkan amal kebaikan. Ketika ditimbang banyak amal kebaikan, maka kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita banyak melakukan kejahatan, maka apa yang akan terjadi? Kita akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak inginkan masuk di nerakanya Allah. Ya, yang kita inginkan adalah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalian harus selalu berbuat selalu berbuat baik. Ada yang tahu nggak kapan hari kiamat itu akan terjadi? Berarti siapa yang di sini yang mengetahui hari kiamat itu akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ya, yang artinya adalah manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Sangat jelas sekali ya. Ayat di dalam surat Al-Ahzab ini yang ayat 63 menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat. Karena apa? Karena kita tidak mengetahuinya. Maka dari itu kita sebagai umat beragama Islam, kita harus selalu berbuat baik ya, agar mendapatkan apa tadi? Amal yang baik, yaitu untuk modal kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Dari penjelasan hari kiamat dan iman pada hari kiamat? Ada yang bertanya? Sudah jelas ya? Iya, kalau sudah jelas, di sini akan Bapak bagi 3 kelompok ya. Nanti tugas kalian adalah mendiskusikan dengan kelompok kalian, yaitu Bapak akan bagikan sebuah kertas, yaitu di dalamnya ada sebuah pertanyaan yang nantinya kalian jawab bersama-sama dengan kelompok kalian. Kalau sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan ke depan. Paham ya? Bapak tunjuk langsung. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan yang laki-laki kelompok 3. Coba anak-anak silakan berdiskusi yuk. Mendekat berdiskusi mengerjakan lembar soal yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah kan? Bisa kan? Iya. Tadi kan sudah dijelaskan, tentunya bisa.
Waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti ketika waktu habis, nanti akan Bapak tunjuk per kelompok untuk maju ke depan ya. Ya, waktunya habis. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan semuanya. Silakan kelompok 1 berdiri di sini, berbaris. Agak sini. Silakan baca hasil apa yang kalian sudah kerjakan bersama tadi. 1, 2, 3, baca yuk. Coba bayangkan kalau kamu punya tugas sekolah, tapi kamu tidak mengerjakan, guru pasti akan bertanya kan? Begitu juga dengan Allah. Allah memberikan tugas seperti sholat dan puasa. Kalau kita tidak melakukannya di hari akhir, Allah akan bertanya, kenapa kita tidak menjalankan kewajiban itu? Jadi, supaya Allah tidak kecewa, kita harus melaksanakan sholat dan puasa karena adalah tugas itu sebagai hamba Allah. Iya, cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, silakan maju ke depan yuk. Ya, kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian tadi ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sholat dan puasa itu seperti mengumpulkan tiket untuk masuk surga. Di hari akhir, Allah akan melihat apakah kita sedang menjalankan kewajiban. Kalau iya, Allah akan memberikan hadiah berupa surga. Tapi kalau tidak sholat atau puasa, kita tidak akan punya cukup amal baik untuk masuk surga. Jadi ayo kita kerjakan kewajiban kita agar bisa mendapat hadiah surga. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, terakhir yuk maju. Anak laki-laki, ayo tunjukin. Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kalian ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Allah sudah memberikan kita banyak udara, udara atas, makanan, dan kesehatan. Sholat dan puasa adalah cara kita berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat itu. Di hari akhir Allah akan bertanya, apakah kita sudah bersyukur? Kalau kita meninggalkan kewajiban, kita tidak menghargai semua pemberian Allah. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya buat kalian semua karena sudah memahami apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Tadi Bapak sudah bagikan kelompok dan alhamdulillah kalian bisa menjawabnya semua dengan baik. Nah, di sini Bapak akan bertanya, bagaimanakah pelajaran kita hari ini? Senang dan gimana? Senang dan seru. Bapak tanya lagi ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Hah? Menyenangkan? Menyenangkan. Iya, terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan inti dan tujuan pembelajaran kita ya. Mari bersama-sama kita simpulkan
pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa anak-anak? Hari kiamat atau hari akhir adalah alam semesta. Yang kedua, dan yang ketiga, Terjadinya kiamat karena Allah yang tahu. yang keempat, Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Allah. yang kelima, Lima mendampingi hari kiamat adalah menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih baik lagi. iya, itu tadi adalah 5 poin kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu ada hari kiamat adalah hari akhir, yaitu hancurnya alam semesta. Terus yang selanjutnya ada terjadinya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Paham ya? Dari sini ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan sebuah pekerjaan rumah yang tentunya bisa kalian kerjakan nantinya di rumah ya. Nah, soal tersebut itu akan Bapak bagi melalui grup kelas kalian ya. Nah, nanti setelah Bapak bagi, Bapak mohon kepada kalian untuk dikerjakan dengan baik. Dan untuk minggu depan akan kita presentasikan bersama-sama. Paham ya? Sekali lagi, ada yang mau bertanya tidak? Nggak ada ya? Berarti kalau nggak ada, pelajaran kita cukup sampai sini. Untuk ketua kelas, untuk menutup pelajaran hari ini, kita berdoa kembali. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, pesan Pak Ajis, selalu jaga kesehatan kalian, terus rajin-rajin beribadah, terus yang terakhir selalu taat kepada orang tua. Dan dari hikmah pembelajaran pada hari kiamat atau hari akhir tadi, yang pertama apa anak-anak? Kita harus rajin sholat. Yang kedua, rajin berdoa. Kita selalu berkata jujur. Kita rajin bersedekah. Kalau kita sudah rajin semuanya apa yang kita sebutkan tadi, maka apa? Tentunya kita akan mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.